Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale, Jumat 6 Agustus 2021. Harapan dan doa saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada saat ini. Pembacaan kita hari ini yang berpedoman pada bacaan harian Gereja Toraja dari Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayat 13. Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayat 13. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Allah Tuhan kami menaikkan syukur kepadamu untuk segala berkat serta limpahan kasih setia Tuhan bagi setiap kami pribadi. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan senantiasa anugerahkan. Dan pada pagi ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengawali aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya atas tuntunan Roh Kudus Tuhan yang bekerja pada diri kami masing-masing, memampukan kami dalam keterbatasan untuk dapat memahami, mengerti dengan baik akan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Terlebih, kami beroleh pengetahuan yang baru, pengajaran yang baru, hikmat yang baru, serta boleh menegur sikap hidup kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah sebagai pengikut Kristus, kami terus dimampukan untuk melakukan setiap hal yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Sekiranya kehidupan kami terus-menerus menampakkan hal yang terbaik, perilaku kami menampakkan hal yang terbaik sesuai dengan ajaran Tuhan. Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayat 13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan.
Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Firman Tuhan. Kristus sebagai teladan dan tujuan hidup. Kristus sebagai teladan dan tujuan hidup, sebagai tema perenungan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita pernah mendengar ungkapan Mahatma Gandhi, salah seorang tokoh dari India yang terkenal dan berpengaruh. Ungkapan tersebut berbunyi, "I love your Christ, but I hate your Christians, because your Christian are unlike your Christ." Dalam bahasa Indonesia, saya suka Kristus, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen, karena orang Kristen tidak seperti Kristus. Hal tersebut diungkapkan ketika ada seorang misionaris bertanya kepadanya mengenai kecintaannya terhadap Yesus, tetapi tidak ingin menjadi pengikutnya. Rupanya Mahatma Gandhi sebelumnya pernah pergi ke sebuah gereja di Afrika Selatan untuk mengikuti ibadah hari Minggu. Dikarenakan dia begitu mengagumi Yesus serta ajaran-ajarannya. Pada saat itu di Afrika Selatan berlaku sistem apartheid, yaitu ada perbedaan antara orang-orang berkulit putih dan berkulit hitam. Orang berkulit hitam mengalami diskriminasi, baik dalam bidang pendidikan, sosial, dan budaya, bahkan kadangkala disebut sebagai kafir. Ketika Mahatma Gandhi tiba di depan pintu gereja, tiba-tiba seorang penatua yang menyapa jemaat saat akan masuk gereja bertanya kepada Gandhi, "Mau kemana kamu orang kafir?" Jawab Gandhi, "Saya ingin mengikuti ibadah di sini." Tetapi jawab penatua itu, "Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyahlah dari sini, atau saya akan meminta orang untuk melemparkan kamu keluar. Kalau ingin ikut ibadah, Anda bisa melakukan itu di gereja khusus orang hitam di seberang sana." Suatu ungkapan keangkuhan dari seorang yang mewakili Kristus menghentikan langkah seorang Gandhi untuk mempertimbangkan kekristenan bagi dirinya. Sejak saat itu, Mahatma Gandhi menjadi kecewa kepada orang Kristen, khususnya orang-orang Kristen di Barat. Bapak, Ibu, Saudara, kisah tersebut juga kadangkala menggambarkan keberadaan kita sebagai seorang Kristen. Ketika aturan duniawi, ketika aturan budaya, aturan sosial lebih kita taati dibanding ketaatan terhadap apa yang diperintahkan Yesus, terhadap ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Yesus. Paulus dalam pembacaan kita hari ini dengan lemah lembut memberi nasihat bagi pengikut Kristus di Roma saat itu, dan tentu juga bagi kita saat ini, untuk saling menerima satu dengan yang lain. Paulus melarang kita untuk menyenangkan diri sendiri. Sebaliknya, ia menasehati kita untuk menyenangkan hati orang lain. Tentu bukan hanya untuk menyenangkannya, tetapi alasan yang paling mendasar adalah demi kebaikan orang itu sendiri agar semakin dibangun dalam imannya. Bahkan Paulus mengutip Mazmur 69 ayat 10 di dalam ayat yang ketiga, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai pengikut Kristus semestinya kita meneladani Yesus yang juga tidak mencari kesenangannya sendiri, melainkan juga mengorbankan dirinya, bahkan dihina serta disiksa demi keselamatan kita, umat manusia. Teladan yang telah diperlihatkan Yesus
melalui ajaran serta pengorbanannya, baik dalam hal mengasihi tanpa syarat, pengampunan, kerelaan berkorban, kelemah lembutan, memberi tanpa pamrih, hendaknya juga menjadi kualitas hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dengan demikian, sekiranya ungkapan yang dikatakan Mahatma Gandhi tidak terulang lagi, bahwa banyak dari orang Kristen yang tidak hidup seperti yang diajarkan oleh Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita saling menerima satu dengan yang lain, tanpa ada pembatasan baik dalam hal status sosial, suku, ras, budaya, keadaan fisik, dan berbagai perbedaan yang lainnya. Mari saling tolong-menolong, saling menguatkan, dan menopang tanpa memandang perbedaan. Mengutamakan kepentingan bersama adalah ciri sebuah persekutuan yang kokoh. Terlebih dalam keadaan yang kita alami saat ini, akan pandemi COVID-19 yang banyak melumpuhkan sendi-sendi kehidupan, yang juga berdampak bagi kehidupan kita, khususnya dalam bidang perekonomian dan kesehatan. Kerjasama sangat dibutuhkan, baik dalam hal saling mengerti, saling menguatkan, menopang, membantu dalam bentuk moral ataupun materi, memberi tanpa pamrih, tanpa ada batasan. Seperti Kristus yang mati tidak hanya bagi orang tertentu, tidak mati hanya bagi orang berkulit putih atau berkulit hitam, tidak hanya mati bagi orang kaya, tetapi bagi semua orang. Akan tetapi, tidak semua orang mau mempercayai dan menerima Yesus dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang juga harus kita ingat bahwa tidak hanya cukup menjadikan Yesus sebagai teladan, kita juga harus menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup kita. Bahwa dalam Yesus ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di pagi ini, bahwasanya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan mau memberikan hati yang taat, Tuhan mau memberikan hati yang rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah kami terus dimampukan untuk mau melakukan firman Tuhan ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami dimampukan menjadi pengikut Kristus yang setia, menjadi pengikut Kristus yang terus-menerus mau diubahkan, menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan saja dalam kehidupan ini. Dan biarlah ya Allah, melalui tingkah hidup kami, boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa, peliharakan kami di sepanjang hari ini satu persatu dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab masing-masing. Beri kami sehat dan kuat, kiranya dengan penuh hikmat daripada Tuhan, menyelesaikan setiap hal yang dipercayakan kepada kami untuk kami kerjakan. Mari pulihkan yang sakit, hiburkan yang berduka, kuatkan yang lemah, yang berkekurangan kiranya kebutuhan hidup senantiasa terpenuhi. Setiap kami yang dalam pergumulan, Tuhan tolong untuk melewati setiap pergumulan tersebut. Semakin menyadarkan kami bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam melewati setiap pergumulan hidup tersebut. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air, terlebih pemimpin kami di daerah ini, Toraja Utara dan Tanah Toraja. Biarlah semakin dimampukan bekerja sama dengan semua pihak yang berwenang dalam menangani pandemi COVID-19. Ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.